Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, kerinduan dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ada baiknya saya bacakan dulu natsnya. Begini firman Tuhan. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita saat ini mengatakan Tuhan merindukan, Tuhan begitu menginginkan sebuah perubahan, sebuah pertobatan. Banggakah, sukacitakah mendengar tema itu? Pasti setiap kita akan bersukacita. Artinya apa? Tema ini ingin mengatakan kepada kita, menghantar kepada kita bahwa kerinduan Tuhan itu kita semua bebas, kita semua terselamatkan. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana keinginan Tuhan, keinginan Allah Bapa ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Menarik sekali, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan ini mengatakan, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Itu luar biasa dari seorang Daud. Artinya apa? Kesadaran itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Dan dengan kesadaran itulah Daud mampu untuk mengatakan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Apa yang dikatakannya di dalam Mazmur Daud ini. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku sendiri dari dosa-dosaku. Sekali lagi, dia sadar akan keberadaannya. Meskipun kita tahu kesadaran itu lebih kepada bagaimana Nathan menegur Daud akan perbuatannya yang jahat, akan perbuatannya yang tidak benar di hadapan Allah. Dia mengambil istri Uria Betsheba, bahkan merancang pembunuhan, merancang melakukan sebuah kejahatan.
bagaimana agar keinginan hatinya, agar nafsunya, agar kedagingannya tercapai dan terkabulkan seperti apa yang dia mau. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar, setiap kita berdosa. Bahkan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Benar, kita semua adalah manusia berdosa. Benar, kita semua adalah pribadi yang tidak mungkin dengan kekuatan kita mampu untuk memperoleh keselamatan itu. Tapi sekali lagi, adakah kesadaran itu? Adakah penyesalan itu? Adakah lebih lagi kita mengenal apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita? Ini menjadi sesuatu yang mengkritisi dan menghadirkan pencerahan dalam kehidupan kita. Sebab hanya sekali lagi kesadaran itu, kesadaran akan pelanggaran, kesadaran akan pribadi yang sudah melakukan dosa, pribadi yang melakukan ketidakbenaran di hadapan Tuhan, di sanalah kita mampu untuk bersujud, untuk bertekuk, memohon, seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku, tahirkanlah aku. Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan itu. Sehingga dia mengatakan terhadap engkau, aku sudah berdosa. Dan hal yang menarik yang berikut yang bisa kita lihat, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lain adalah ketika Daud mengatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Apa yang mau disampaikan oleh Daud dengan kalimat itu? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajar kita bahwa itulah Tuhan yang sebenarnya. Daud memahami, Daud mengenal bahwa Tuhan itu mengenal Daud secara utuh. Bahwa Tuhan itu tahu siapa Daud dan mengenal setiap langkah kehidupan seorang Daud. Yang kedua yang mau dinyatakan dalam situasi itu, dengan pengenalan yang indah itu, Daud mau mengatakan bahwa dia benar mengenal Tuhan yang tidak mungkin mentolerir setiap dosa kesalahan. Dia tahu bahwa di mata Tuhan salah itu salah, dosa itu dosa. Lalu hal yang berikut kita melihat dari kekuatan kalimat itu tidak lain adalah ada kesadaran yang sangat di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya bahwa dia berdosa dan memang pantaslah mendapatkan penghukuman. Lalu yang berikut apa yang menyatakan dengan kalimat itu, dengan firman Tuhan itu? Daud tahu hanya Tuhanlah yang mampu membersihkan, menyucikan, membuat dia tahir, dan hanya bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang mampu untuk memberikan keselamatan itu di dalam dirinya. Kalau tanpa Tuhan Yesus, kalau tanpa kuat kuasa, kalau tanpa anugerah Tuhan, dia tidak akan dimungkinkan mendapatkan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini lebih lagi mengatakan bahwa biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Daud dengan sangat menginginkan pengampunan dari Tuhan Yesus itu. Daud dengan sangat ingin dikembalikan seperti apa dia adanya. Tadi seperti yang saya katakan, dia tahu dia berdosa, dia sadar akan kesalahannya. Dia tahu bahwa Tuhan akan menghukum setiap dosa-dosanya.
Tapi itu tidak membatasinya untuk datang kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, dan dia mohon ampun. Bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Tahu berdosa, sadar berdosa, lalu minta pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku, disinilah kita melihat bahwa sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui setiap kesalahan dan keberdosaan kita kepada Tuhan, maka percayalah, seperti apa yang diimani oleh seorang Daud. Dia mengatakan, biarlah aku mendapat kegirangan, biarlah aku bersuka cita, biarlah tulang yang kerumukan bersorak-sorak kembali. Sebab apa? Orang pribadi yang berada di dalam keberdosaan itu dipastikan tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan, kesukacitaan di dalam Yesus yang sesungguhnya. Bukankah Daud mengatakan bahwa setiap hari dosa-dosa itu menghantuinya, bahwa setiap hari kesalahan itu terngiang dan semakin membebani di dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh tema kita saat ini, Tuhan lebih merindukan dan lebih menginginkan pertobatan, perubahan dari setiap kita manusia yang berdosa. Bukankah Yeskiel 33 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan lebih merindukan kembalinya si jahat meninggalkan dosa-dosanya, dan bukan kematian dari si jahat itu daripada orang fasik itu. Sekali lagi Tuhan menginginkan sebuah perubahan, Tuhan menginginkan pertobatan di dalam kehidupan kita. Itu makanya Daud tidak jemu-jemunya, tidak habis-habisnya menginginkan, mengatakan, hapuskanlah dosa dan kesalahanku Tuhan, perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Saudara ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Ada 4 hal yang saya tuliskan di dalam perikop kita saat ini. Yang pertama, seperti tema kita mengatakan, ingatlah yang Tuhan mau adalah pertobatan, bukan kematian. Maka bertobatlah. Yang kedua, Tuhan tahu semua kesalahan yang kita perbuat. Maka datanglah kepadanya, mohonlah ampun, dan biarkanlah Allah-Mu mengampuni setiap dosa-dosamu. Yang ketiga, berdasar kepada bagaimana Nathan datang kepada Daud, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan orang lain menegurmu. Jangan sampai dunia ini menghukummu. Apalagi jangan sampai Tuhan yang lebih dahulu menghampirimu. Mumpung Tuhan masih beri kesempatan. Berubahlah, sadarlah, bertobatlah, tinggalkanlah dosa-dosa itu dan jangan pernah melakukannya lagi. Yang terakhir, Tuhan sudah membangun jembatan. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi perantara kita. Pakai, nikmati, dan imanilah itu. Keselamatan itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Saudaraku, hal yang lebih lagi, ingatlah Tuhan mau perubahan totalitas. Bukan pertobatan make up, bukan pertobatan hanya yang kelihatan, tapi ada pertobatan yang seutuhnya. Hati, jiwa, pikiran, tindakan, dan segala sesuatu yang melekat dalam hidup kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk berubah, untuk bertobat, meninggalkan setiap dosa-dosa kami, dan kami selalu memiliki kesadaran itu ketika kami telah salah melangkah
dan melukai hati Tuhan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.